Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Mirandani, mahasiswa MPDR. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang tugas tutorial ke-1 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dengan kode mata kuliah MPDR 5302. Pada kali ini ada beberapa artikel yang akan saya bahas. Artikel pertama yaitu dinamika kesenjangan sosial di perkotaan. Studi kasus pada komunitas miskin di Makassar. Adapun latar belakang dan tujuan dari penelitian tersebut adalah Kota Makassar mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi kesenjangan sosial tetap besar antara masyarakat kaya dan miskin. Kesenjangan terlihat pada akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan juga kebijakan sosial. Kemiskinan tidak hanya berarti pendapatan rendah, tetapi juga minimnya kebebasan memilih dan berpartisipasi sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan penyebab dan dampak kesenjangan sosial terhadap kelompok miskin di Makassar, serta bagaimana faktor struktural, spasial, dan juga kebijakan publik memperkuat ketimpangan. Adapun metode dan tujuan utamanya yaitu pendekatan kualitatif studi kasus eksploratory melalui wawancara, observasi partisipatif, FGD, dan analisis dokumen kebijakan. Lokasinya di permukiman padat Kecamatan Manggala, Kelurahan Bangkala, Makassar. Adapun tujuan utamanya yaitu yang pertama, ketidakmerataan akses pendidikan. 82% keluarga miskin kesulitan membiayai sekolah anak. Tingkat putus sekolah 23% di kawasan kumuh versus 0,5 di kawasan elit. Literasi digital di kawasan miskin hanya 23%. Kemudian anak dari keluarga miskin sulit memperoleh keterampilan masa depan. Keterbatasannya kesempatan kerja, 64% bekerja di sektor informal berupa rendah. 78% pekerja baru memerlukan keterampilan yang tidak mereka miliki. Ada skill mismatch antara kebutuhan pasar dan juga kemampuan masyarakat miskin. Dampaknya yang terjadi pada kesenjangan sosial dan juga kesimpulannya besar rekomendasi. Pertama yaitu perbedaan ekstrim antara pendapatan 1,2 juta versus 18,5 juta, akses kesehatan dan juga pendidikan tidak merata, ketimpangan spasial, pusat kota maju, pinggiran tertinggal. Kesenjangan sosial menimbulkan marginalisasi, stereotip negatif, dan juga terbatasnya mobilitas sosial. Adapun penelitian ini merekomendasikan pertama, pendidikan berorientasi keterampilan lokal, kebijakan sosial partisipatif dan inklusif, integrasi kawasan kumuh dan perencanaan kota, pemberdayaan masyarakat dan juga ekonomi lokal. Analisis dalam konteks studi komparatif pendidikan dasar, secara teoritis, penelitian ini mengaitkan kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan akses pendidikan yang tidak merata. Dalam perspektif studi komparatif pendidikan dasar, negara-negara maju berhasil menekan kesenjangan pendidikan melalui redistribusi sumber daya, pendidikan gratis yang berkualitas, dan juga kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan. Di Indonesia termasuk Makassar, kesenjangan masih tinggi karena faktor ekonomi, spasial, dan tata kelola pendidikan. Pendidikan dasar menjadi kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan sehingga sebagaimana teori Todaro dan Smith 2015 yang menyebutkan bahwa pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial. Kaitannya dengan sekolah Cibubur Indonesia dari segi aspek pendidikan, kualitas pembelajaran, keterampilan lokal, dan juga partisipatif sosial, kesenjangan digital. Kalau di Makassar, berdasarkan aspek pendidikannya, anak miskin sulit mengakses pendidikan berkualitas. Sementara di sekolah Cibubur Indonesia memastikan pemerataan akses belajar, misalnya melalui program internal dan juga subsidi alat belajar dan juga digitalisasi
pembelajaran. Dari segi kualitas pembelajaran, di temuan di Makassar, sekolah kumuh, minim fasilitas digital dan laboratorium. Di Sekolah Cibubur Indonesia dapat menjadi modal dengan pembelajaran berbasis teknologi dan literasi digital sejak dini untuk menumbuhkan kesetaraan peluang. Keterampilan lokal dan kontekstualnya di temuan di Makassar, pendidikan belum relevan dengan kebutuhan ekonomi lokal. Sementara di Sekolah Cibubur Indonesia dapat mengembangkan proyek P5 berbasis kewirausahaan lokal, misalnya urban farming, ekonomi kreatif untuk uh, menambah pengalaman dan juga skill hidup. Kemudian partisipasi sosial, warga miskin tidak dilibatkan dalam kebijakan sosial. Sementara di Sekolah Cibubur Indonesia dapat membentuk kolaborasi sekolah, orang tua, dan juga masyarakat melalui forum partisipatif seperti kegiatan sekolah untuk komunitas. Kemudian kesenjangan sosialnya ditemukan di Makassar, literasi digital rendah pada masyarakat miskin. Refleksi di Sekolah Cibubur Indonesia dapat menjadi pelopor inklusi digital, memastikan semua pembelajaran berbasis teknologi, tablet sharing, akses wifi sekolah, dan lain-lain. Adapun kesimpulan dari analisis berikutnya adalah artikel tersebut menyoroti ketimpangan pendidikan sebagai inti kesenjangan sosial di perkotaan. Dalam konteks Sekolah Cibubur Indonesia, penting untuk memastikan bahwa setiap anak tanpa memandang latar belakang ekonomi memiliki akses, kesempatan, dan dukungan sumber belajar yang setara. Implementasinya nilai-nilai profil pelajar P5 dapat menjadi strategi praktis untuk membangun keadilan sosial di lingkungan sekolah seperti gotong royong, kepedulian sosial, dan kemandirian. Berikutnya yaitu artikel kedua tentang pengaruh pendidikan multikultural terhadap sikap toleransi siswa di UPT SPF SD Inpres Antang 1 Kota Makassar. Latar belakangnya yang pertama yaitu Indonesia dikenal sebagai negara multikultural dengan beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Tantangan besar dunia pendidikan saat ini adalah menurunnya sikap toleransi dan meningkatnya intoleransi di lingkungan sekolah dasar. Pendidikan dasar menjadi fondasi penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan kebinekaan sejak dini. Pendidikan multikultural menjadi pendekatan strategis untuk mengembangkan sikap saling menghormati, empati, dan kerjasama di tengah keberagaman. Adapun tujuan penelitian dan metode penelitian yang digunakan adalah mengetahui pengaruh pendidikan multikultural terhadap sikap toleransi siswa di SD Impres Antang 1 Makassar. Jenis penelitiannya kuantitatif dan metode ex post facto. Sampelnya 31 siswa kelas 4B dari total 86 siswa. Instrumennya adalah angket tentang penerapan pendidikan multikultural dan sikap toleransi siswa. Analisis datanya, statistik deskriptif dan inferensial menggunakan SPSS versi 230 dengan uji normalitas, homogenitas, linearitas, dan uji kolerasi person product moment. Hasil penelitiannya yaitu pendidikan multikultural berada pada kategori cukup baik. Nilai rata-ratanya yaitu 56,83% dari segala yang digunakan. Sikap toleransi berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata 62,32%, menunjukkan siswa relatif memiliki sikap saling menghormati perbedaan. Hasil uji hipotesis menunjukkan adanya pengaruh signifikan nilai signifikasi 0,002 kurang dari 0,05. Artinya pendidikan multikultural berpengaruh nyata terhadap sikap toleransi siswa. Dengan kata lain, semakin tinggi penerapan pendidikan multikultural, semakin tinggi pula tingkat toleransi siswa. Pembahasan dan kesimpulannya yaitu pendidikan multikultural mencakup nilai-nilai empati, saling menghormati, dengan rasa, simpati, dan menghargai perbedaan. Guru memegang peranan penting dalam menanamkan sikap toleransi melalui pembelajaran dan interaksi sosial. Sikap toleransi yang tumbuh di sekitar sekolah dasar berfungsi sebagai dasar pembentukan karakter warga negara yang cinta damai dan menghargai keberagaman.
Pendidikan multikultural berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap toleransi siswa. Guru berperan besar dalam menanamkan nilai-nilai kebinekaan, menghargai perbedaan, dan mendorong kerjasama antar siswa. Perlu adanya penerapan pendidikan multikultural yang lebih intensif di sekolah dasar untuk membangun karakter bangsa yang inklusif dan harmonis. Berikut adalah aspek analisisnya dalam studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Bisa dicek secara seksama, kemudian juga kaitannya dengan sekolah Cibubur Indonesia bisa dicek secara seksama di sini. Kesimpulan akhirnya adalah pendidikan multikultural berpengaruh positif terhadap sikap toleransi siswa di sekolah dasar. Guru berperan sentral sebagai penanam nilai kebinekaan melalui pembelajaran dan keteladanan. Dalam konteks SD Sekolah Cibubur Indonesia, penguatan pendidikan multikultural dapat dilakukan melalui integrasi kurikulum, kegiatan sekolah, dan juga budaya positif, sehingga siswa tumbuh menjadi pelajar Pancasila yang beriman, berkebinekaan global, dan juga gotong royong. Artikel ketiga yaitu dengan judul penerapan model pembelajaran visual dengan bantuan media flipbook pada motivasi belajar siswa pada mata pelajaran informatika kelas 7 SMPN 2 Ciwaru. Latar belakangnya, dunia pendidikan sedang mengalami perubahan signifikan akibat perkembangan teknologi digital. Tantangan utamanya yaitu di tingkat SMP, rendahnya motivasi belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran baru seperti informatika. Banyak siswa kurang aktif, pasif, dan juga tidak melihat relevansi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah penerapan model pembelajaran visual berbasis media digital flipbook yang menggabungkan teks, gambar, animasi, video, dan juga audio agar pembelajarannya lebih menarik dan juga interaktif. Tujuan penelitiannya dan metode penelitian yang digunakan adalah mengetahui pengaruh model pembelajaran bantuan visual berbantuan flipbook terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran informatika kelas 7 di SMPN Negeri 2 Ciwaru. Jenis penelitiannya yaitu kuasi eksperimental, eksperimen semu, desainnya non-equivalent control group design, subjeknya 80 siswa kelas 7, kelas 7B eksperimen, dan kelas 7C kontrol. Instrumen yang digunakan adalah tes hasil belajar dan angket motivasi 25 butir berdasarkan 6 aspek motivasi, visual, mental, motorik, sosial, apresiasi, dan kegiatan berdoa. Analisisnya SPSS versi 26, uji pair sample t-test. Tujuan teman utamanya yaitu motivasi belajar meningkat signifikan. Kelas eksperimen meningkat dari 17,72% menjadi 20,8%. Kenaikannya berada pada angka 9,83%, sedangkan kelas kontrol hanya naik 9,23%. 64% siswa di kelas eksperimen memiliki kategori motivasi sangat tinggi dibanding dengan 32% di kelas kontrol. Hasil belajar juga meningkat. Nilai rata-rata kelas eksperimen 87,40, kontrol 78,84. Kemudian kesimpulannya adalah model pembelajaran visual berbantuan flipbook digital efektif meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa, menumbuhkan keterlibatan aktif, kreativitas, dan minat siswa, relevan diterapkan di era digital, terutama pada mata pelajaran informatika IPA dan IPS. Berikut adalah hasil analisisnya dalam perspektif studi komparatif pendidikan dasar dan menengah dan kaitannya dengan sekolah Cibubur Indonesia bisa dilihat sesama. Dan berikutnya adalah implementation tolerance of value through multicultural education. Latar belakangnya yaitu dunia saat ini menghadapi tantangan multikultural dan intoleransi sosial yang semakin kompleks. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter toleran, empatik, dan juga inklusif pada anak-anak. Pendidikan multikultural tidak sekedar mengenalkan keberagaman, tetapi harus menanamkan nilai-nilai hidup bersama dalam perbedaan, living together in diversity. Tujuan penelitian dan metode penelitian adalah bentuk implementasi nilai-nilai
toleransi dalam pendidikan multikultural di sekolah dasar, strategi guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam proses belajar mengajar, faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Pendekatannya adalah kualitatif deskriptif. Lokasinya sekolah dasar dengan keberagaman agama, etnis, dan sosial ekonomi. Tekniknya observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Subjeknya kepala sekolah, guru, siswa kelas tinggi. Analisis dari hasil penelitiannya adalah kurikulum dalam pembelajaran nilai-nilai toleransi disiplin pada mata pelajaran Pancasila, IPS, dan Bahasa Indonesia. Kegiatan sekolahnya, sekolah mengadakan kegiatan seperti Hari Budaya, Pekan Toleransi, dan juga doa bersama lintas agama. Peran gurunya, guru bertindak sebagai model keteladanan maupun dalam sikap dan juga ucapan. Analisis dalam konteks studi komparatif pendidikan dasar negara bisa dilihat secara seksama di sini ya oleh teman-teman semuanya. Kemudian kaitannya dengan sekolah Cibubur Indonesia juga bisa dicek secara seksama. Dan adapun kesimpulan akhirnya adalah memperkuat karakter siswa sebagai pelajar Pancasila yang beriman, berkebinekaan global dan gotong royong. Membentuk budaya sekolah yang inklusif dan damai. Mempersiapkan siswa hidup di masyarakat yang beragam sejalan dengan arah pendidikan di negara-negara maju. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.